Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, in this year, I want to tell you about the material. Our material for today is type and system of English vocabulary. Okay, jadi hari ini kita akan belajar tipe dan sistem English vocabulary. Jadi apa sih itu vocabulary? Vocabulary itu adalah sebuah kosakata ya. Kosakata atau kata-kata yang kita dengar, kita pahami. Kosakata itu mengacu pada kata-kata yang harus kita pahami untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, biasanya kalau dalam pembelajaran, pendidik itu sering mempertimbangkan 4 jenis kosakata, yaitu biasanya listening, speaking, reading, dan writing. Itu yang biasanya ya. Lalu kita lihat yang pertama itu adalah listening. The first two constitute spoken vocabulary and the last two written vocabulary. Children begin to acquire listening and speaking vocabularies many years before they start to build reading and writing vocabularies. Jadi listening vocabulary itu kata-kata yang kita dengar atau kita pahami mulai sejak dari pertama kali kita mendengarkan. Biasanya kalau bayi baru lahir itu kan mendengarkan ya, yang pertama kali dia mungkin kadang ada bayi yang belum terlalu bisa melihat, belum, masih samar-samar gitu. Tapi kalau listening, kalau suara itu mungkin mereka sudah bisa sejak mereka lahir. Jadi seperti itu. And listening vocabulary, the word was hear and understand, starting in the what. Fetuses can delete sound as early as kita lanjut ke speaking ya. Speaking itu adalah kata-kata yang digunakan saat berbicara. Jadi biasanya kalau kita menggunakan speaking itu, belajar speakingnya itu biasanya bisa juga melalui OMI TV, bisa. Biasanya tuh banyak ya yang sekarang yang sudah menggunakan OMI TV, karena dalam OMI TV itu kita bisa belajar untuk berbicara kepada orang lain face to face gitu, kayak belajar. Belajarnya itu bagus gitu, itu cepat sekali belajar. Kayak ada yang YouTuber yang sudah sangat terkenal itu seperti Vicky Naki. Nah, Vicky Naki itu juga termasuk pengguna OMI TV ya. Bagus sekali itu dia bahasanya, dia bisa menguasai beberapa bahasa karena itu tadi, karena OMI TV. Karena di OMI TV itu kita bisa berbicara kepada orang-orang yang di luar negara, kita bisa bertatap muka seperti kita video call gitu, seperti kita video call seperti teman lah ibaratnya gitu. Itu bagus karena sangat membantu kita untuk cepat belajar bahasa Inggris, untuk lancar pengucapan gitu kan. Kita bisa belajar nanti misalnya, oh aku ngucapinnya gini ya, oh ternyata salah gitu, ternyata yang benar tuh kayak gini gitu. Dan lanjut lagi ke pembahasan reading. Nah, reading, apa itu reading? Reading vocabulary apa? The word we understand when we read text.
we can read and understand many words that we do not use in our speaking vocabulary. Jadi reading itu membaca ya, membaca apapun seperti contohnya seperti kita membaca novel, buku, majalah, atau berita secara online itu juga termasuk reading, itu juga termasuk membaca ya. Karena biasanya itu reading itu ada reading secara online dan ada reading yang secara offline. Kebanyakan kalau penggunaan reading secara online itu banyak ya, sekarang sudah banyak artikel-artikel seperti poster atau novel-novel itu ditulis secara online. Itu sekarang sudah banyak sekali, kita bisa belajar lewat situ, kita bisa membaca. Sekarang tidak perlu punya buku, kita tidak perlu banyak-banyak membeli buku karena sudah tersedia biasanya secara online ya. Tapi tetap saja membaca reading menggunakan offline, dalam bentuk offline menggunakan buku seperti itu juga sangat bagus sekali, bisa melatih. Biasanya tapi kebanyakan kalau orang sekarang itu lebih suka secara online ya, terutama karena online itu tidak harus membeli buku, kita bisa membaca secara online lewat apapun yang kita suka gitu. Dan ya, selanjutnya adalah reading vocabulary. The words we can recite when we read to express ourselves. We generally find it easier to explain our thoughts orally using physical expression and intonation to help get our idea across. Vocabulary is strongly influenced by the word we can spell. Okay, think about it. When reading, a child with hearing will say all the phonemes relate to a word to sound it out. They will then guess a word they know. This is dependent upon their lexical material dictionary. Okay, children would not guess a word they didn't know. These students do not use auditory memory to sound out a word. They mostly memorize spelling patterns. Therefore, students who are deaf typically use a reduced verbal to word in reading while they are learning. Kita bahas tentang reading vocabulary ya. Reading itu menulis, dan ya, menulis biasanya dilakukan oleh seorang jurnalis, atau kita juga bisa menulis. Seperti contoh reading vocabulary itu kita menulis CV tentang diri kita, itu juga termasuk seperti reading vocabulary ya. Kita menulis seperti contohnya narrative text misalnya, itu juga termasuk reading vocabulary. Kita belajar tentang menulis. Biasanya dalam pembelajaran English, biasanya yang paling penting adalah 4 poin itu, yaitu listening, speaking, reading, dan writing ya. Tapi
mungkin yang lebih banyak diminati itu lebih ke speaking atau reading. Karena biasanya kalau misalnya mereka disuruh untuk belajar listening ya, mendengarkan itu mereka kurang ya. Kadang ada yang apa bu, nggak jelas gitu atau apa gitu. Tapi biasanya kalau mereka disuruh untuk belajar reading atau speaking itu mungkin mereka lebih cepat untuk belajarnya. Dan terus kita lanjut. How many words are needed for vocabulary knowledge? Biasanya orang-orang dewasa itu belajar bahasa Inggris speaking ya. Kebanyakan orang dewasa menggunakan 5.000 sampai 1.000 kata untuk semua percakapan dan instruksi mereka mendengarkan, daripada listening. Mereka lebih banyak menggunakan speakingnya lebih banyak. Tapi kita belajar kosakata itu lebih banyak dari listening sebenarnya ya. Kita belajar dari listening itu bisa lebih dari 1.000 kata. Tapi kalau kita belajar menggunakan speaking itu mungkin 5.000 atau sampai 1.000 kata untuk semua jenis percakapan. Jadi disarankan kalau kalian ingin belajar bahasa Inggris mungkin lebih banyak ke listening, karena listening itu bagus, bisa, karena apapun yang kita dengar itu cepat sekali kita serap di otak kita, seperti itu. Jadi kita lanjut ya pada pembahasan ini, vocabulary. Jadi apakah kalian paham tentang vocabulary ini? Kalau belum, kita lanjut, kita pahami lagi. Vocabulary itu apa? Vocabulary refers to the word we must understand to communicate effectively. Educators often consider four types of vocabulary: listening, speaking, reading, and writing. Listening vocabulary refers to the word we need to know to understand what we heard. Speaking vocabulary consists of the words we use when we speak. Reading vocabulary refers to the words we need to know to understand what we read. Reading vocabulary consists of the words we use in reading. Vocabulary plays a fundamental role in the reading process and contributes greatly to a reader comprehension. A reader cannot understand a text without knowing what most of the word meant. Students learn the meaning of most words indirectly, taught every day, expressed with oral and written language. Other words are learned through carefully designed introduction. What the problem looks like. Apa problemnya apa? Oke, kita bahas ya. Kita bahas untuk yang anak-anak. A kid perspective. What is a field like to me? Children will usually express their frustration and difficulty and in a general way with statements like I had reading or this is stupid. But if
The core this is how kids might describe how their vocabulary difficult affects their reading. I heard my friends tell what happened in the movie, but I didn't really understand what he said about it. It felt like I just the some words over and over again in my reading. I don't like to read on my own because I don't understand lots of the words in the book. Children to find out what can to do to help themselves. Um, Itu tadi untuk yang kids proactive ya, untuk yang anak-anak berpikir, and the last present perspective, parents perspective, orang tua. Ini dari pemikiran orang tuanya. What I see at home. Here are some clues for parents that a child might have difficulties as a result of his or her vocabulary. She is unable to tell about her day in a way that makes sense. C. Make sure common words. Oke, kita udah bahas semua materi dari mulai pengertian dan tipe-tipe English vocabulary ya. English vocabulary bisa dilihat di situ, ada listening, speaking, reading, and writing. Dan menurut kalian, kira-kira kita belajar yang paling menyenangkan dalam 4 tipe itu adalah belajar yang mana? Kalau untuk saya pribadi, saya lebih suka belajar reading ya. Saya lebih suka belajar reading karena reading itu kan dia sistemnya membaca. Nah, jadi kalau misalnya saya belajar melalui listening itu kurang, karena lebih susah, yang pasti lebih susah. Belajar speaking juga seperti itu, kita harus belajar. Jadi yang pertama kali kita harus belajar itu menurut saya harus membaca dulu ya. Karena kalau kita sudah bisa membaca, kemudian nanti kita belajar, setelah membaca kita belajar menulis, kemudian kita belajar mulai dari mendengarkan, setelah kita mendengarkan kita bisa berbicara, seperti itu. Jadi kalau orang yang udah mahir dalam speaking of English, itu mereka udah bagus sekali, udah mungkin mereka sudah belajar reading, writing, listening itu udah bagus. Jadi kemudian dia belajar speakingnya lancar seperti itu. Materi ini sebenarnya materi yang cukup gampang tapi juga cukup susah, karena ini adalah basic dari English education itu sendiri ya. Karena banyak sekali sebenarnya tipe-tipe and system of English vocabulary. Oke, silahkan dibaca dan dipahami lagi. Mungkin ada beberapa yang belum dipahami. Silahkan dibaca dan ditanyakan.
Oke, jadi kita belajar dari listening, speaking, reading, writing itu untuk kita agar kita bisa lebih efektif dalam berkomunikasi. Berkomunikasi dengan siapapun. Seandainya kalian lagi touring, kalian lagi touring ke suatu daerah yang di sana mungkin tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kalian bisa menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan skill speaking kalian, bisa menggunakan listening kalian untuk mendengarkan mereka berbicara apa kepada kalian. Itu kan sangat bermanfaat sekali ya. Berkomunikasi, karena komunikasi itu nomor satu untuk apapun gitu. Kayak misalnya kalian mau pergi ke suatu daerah tuh. Kalau kalian nggak tahu bahasanya, kalian kan bingung. Tapi kalau kalian udah belajar, kalian belajar vocabulary, kosakatanya, mungkin kalian akan jauh lebih gampang seperti itu. Baiklah, mungkin jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita bisa sudahi pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Minggu depan kita belajar lagi, kita belajar materi selanjutnya ya. Jadi kalau materi Type and System of English Vocabulary ini sudah dipahami secara baik, maka kalian akan mengerti listening, speaking, reading, dan writing. Itu ada tipe-tipenya ya. Kalian belajar lagi, kalian baca-baca lagi mana yang perlu dibaca, mana yang harus kalian pahami. Karena pertemuan kita hari ini waktunya juga cukup mepet dan singkat, maka dari itu baik kalian harus absen ke kelas agar Miss bisa tahu siapa saja yang hadir pada pertemuan kita kali ini. Kita lanjut ke pertemuan kita selanjutnya, dan ya Miss ucapkan, Miss minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada penjelasan mungkin yang kurang jelas. Nanti bisa kalian tanyakan lagi kepada Miss, kalian bisa PC langsung atau tanyakan ke grup siapa, nanti siapa tahu ada kawan-kawan kalian yang bisa menjawab. Nanti boleh dibantu temannya yang tidak bisa ya. Baik, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Jangan sampai telat. Kita isi absen sesuai jadwal yang ada ya. Minggu depan semuanya siap. Pertemuan yang berikutnya.